Tuhan ada tengah-tengah kita. Berapa banyak ingin mengalami kuasa kebangkitannya? Amin. Angkat kedua tanganmu. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah. Kurang. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara kekasih. Hidup ini adalah perjalanan. Amin. From cross to crown. Amin. Ya, tema kita from cross to crown. Ada 5 station, 5G. Yang pertama-tama adalah Getsemani. Getsemani, saudaraku, saudara harus ingat bahwa tanggal ini, tanggal yang sangat penting. Jam 6 sore, kalau perhitungan Yahudi kita sudah masuk hari Kamis. Dan itu tanggal paling penting, tanggal 14 bulan Nisan. Katakan 14 Nisan. Ya, hari Minggu yang lalu itu 10 Nisan. Di mana domba-domba diperiksa. Hanya domba yang tidak bercacat boleh dipersembahkan pada Tuhan. Dan sang domba Allah masuk ke Yerusalem. Tapi 14 selamanya itu harus membersihkan yaitu semua ragi-ragi. Tidak boleh ada ragi di rumah. Ragi itu gambaran dosa. Coba bersih-bersih semua. Bersih-bersih yang di pikiran, di sini telinga, mulut. Amin. Tapi tanggal 14 Nisan, jadi besok itu hari Kamis, jam 12 siang, Yesus disalib. Oke? Sebelumnya betul-betul saudaraku tidak berbentuk manusia. Jam 3 sore, jam 12 sampai jam 3 sore terjadi apa? Gelap gulita. Bahkan NASA menjelaskannya, ada kejadian itu 3 jam. Pernah ada gerhana 3 jam? Ini supernatural. Dan jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Oke? Lalu baru masukkan kubur. Ya, sebelum jam 6 sore, hari Kamis sore itu masuk Jumat. Jadi saudaraku dia bangkit pada waktu Minggu, itu gambaran sudah 3 hari saudaraku ya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. 5G, katakan Getsemani, Golgotha, Grave, Galilee, Gresik, Glory. Tepuk tangan bagi Tuhan, silakan kembali. Mungkin pemain keyboard di sini manis-manis saja ya. Oke, jadi pertama-tama perjalanan apakah sukses? Sukses itu adalah mencapai tujuan. Amin. Sukses itu bukan mobil 5, istri 3. Banyak orang tidak mengerti itu saudaraku. Nah saudaraku kita melihat perjalanan Kristus. Satu hari saya didatangi seorang pengacara di Surabaya. Orang Yahudi, tapi warga negara Indonesia namanya Abraham. Pak Arifin, gimana sih? Ada pendeta menyuruh menceraikan adik saya. Sebab adiknya menikah dengan kita orang Indonesia. Dia keturunan Yahudi. Sebab Yahudi itu yang bunuh Yesus. Saya sampai kaget saudaraku. Apa? Enggak salah. Bukan dari kepercayaan lain. Bukan. Pendeta Kristen. Bahkan dia sebutkan saudari gereja mana. Disuruh menceraikan karena Yahudi itu bunuh Yesus. Saya mau tanya saudara. Orang buta bisa enggak dibilang ngintip orang mandi? Loh, kok ketawa? Apa salah? Orang buta dihukum karena ngintip orang mandi. Orang Yahudi itu dibiarkan matanya tertutup, telinganya tertutup supaya jumlah bangsa-bangsa termasuk wong Gresik, Surabaya, Indonesia diselamatkan masuk segala bangsa, suku, kaum dan bahasa yang menyembah anak domba Allah. Tepuk tangan buat Allah kita. Ini gagal paham total saudara. Gagal paham total. Tuhan Yesus berkata penguasa bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Tetapi tidak demikian dari antara kamu. Gereja itu melahirkan apa? Melahirkan pemimpin. Betul? Amin saudaraku. Iya. Tidak demikian dari antara kamu. Sebab Yesus berkata,
Ya, bahkan anak manusia. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Termasuk semua saudara yang ada di sini, termasuk saya. Katakan tebusan. Tebusan itu istilah dagang bukan? Kita ini tergadaikan dan digadaikan pada iblis. Tapi Yesus datang. Tadi saya senang ada lagu lama yang sangat powerful. Darahnya amat kuasa. Dia datang saudaraku sebagai bayi. Oe-oe juga. Darahnya 0,5 liter. Itu darah suci. Semua manusia di dunia ini darahnya sudah tercemar. Tapi darahnya itu yang bisa menebus saudara dan saya. Anak domba Allah. Amin. Mari kita lihat Getsemani. Sebelum itu kita baca dulu Yohanes 12. Sebab ini kan perayaan paling besar. Perayaan Pesah. Katakan Pesah. Dan hari Rebo malam seperti ini. Saudara melihat itu yang disebut perjamuan terakhir. Sebelum dia pergi ke Getsemani. Itu perjamuan saudaraku. Perjamuan Yahudi. Makanya roti tak beragi. Kehidupan yang tanpa dosa. Amin. Dan selain daripada itu mereka makan apa? Mereka makan dagingnya anak domba. Yang dipanggang. Dipanggang itu gambaran dianiaya. Betul? Dan bukan cuma itu, mereka makan sayur pahit. Supaya tidak lupa penderitaan di tanah Mesir. Horseradish itu yang jadi wasabi. Pernah makan wasabi yang hijau yang pahit pedas itu? Kehidupan di luar Tuhan itu kayak, yaitu pahit itu saudara. Kemudian juga ada yaitu piring isinya air garam. Menggambarkan laut Teberau. Dan kemudian mereka ambil hisop, dipukulkan 2 kali. Yang pertama Israel keluar dari laut Teberau. Yang kedua tidak diangkat. Mesir tenggelam. Saya nanti tanggal 1 sampai 11 bersama Pak Mul, Bu Linda, kita pergi ke Israel. Nanti kita beli ada 1 t-shirt bagus. Coba ditampilkan yang slide paling akhir itu. Itu menggambarkan kerajaan-kerajaan yang mau menyakiti Israel dan dihancurkan oleh Tuhan. Yang pertama tentu saja Mesir. Coba lihat itu. Belum muncul di sini. Coba ditampilkan. Loh kok enggak ada? Itu di situ ada, di sini enggak ada. Kenapa itu? 2 orang yang operate. Oh ya coba tampilkan yang loh bukan ini, ya sudahlah. Kamu kehilangan kesempatan. Kerajaan-kerajaan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, yaitu Mesir. Nah, saudaraku, nah ini lihat. Ini menarik sekali, nanti kita beli Pak Mul. Warna hitam, tulis saja gini. Ya mulai Mesir, Filistin, Assyria, Babylon, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium. Dan terakhir Iran, ada tanda tanya. Berapa banyak saudara percaya Iran mengatakan kita hapuskan Israel dari peta dunia? Akan juga dihancurkan oleh Allah daripada Israel. Yang kita sembah adalah Allah Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara dan saya itu biji mata Tuhan. Dan saya jawab pengacara itu. Saya bersedia dihadapkan dengan pendeta itu. Yesus datang untuk mati. Menyerahkan nyawanya buat tebusan. Waktu dia lahir. Dibedung dengan kain lampin. Seperti dikafani begitu loh. Dan itu bukan kain biasa. Itu potongan dari kainnya imam yang tidak terpakai. Dari mana didapatkan? Maria ketemu Zakaria dan Elisabet. Dan itu dipakai. Sebab yang lahir ini nantinya imam besar agung. But he came to die. Saudaraku, dia dibedung dengan kain lampin itu seperti dikafani. Kan aneh sekali.
Ada begitu banyak mungkin hari itu di Bethlehem anak-anak yang dilahirkan. Sebab itu perayaan bukan cuma perayaan. Itu adalah waktu di mana mereka sensus kan. Jadi semua orang kumpul sana bahkan tidak ada tempat di penginapan. Tapi mereka bisa menemukan bayi yang dibedung dengan kain lampin. Getsemani, saudaraku, setelah itu dia naikkan pujian dan pergi ke Getsemani. Getsemani itu saudaraku artinya Getsemen, tempat memeras buah zaitun. Manusia, orang percaya digambarkan seperti pohon zaitun. Bagaimana mengambil pohon zaitun? Yang terbaik, yang pertama dipukuli dengan gala. Dipukuli saudaraku, cabai buahnya rontok ya, tapi dikebukin, dipukulin. Bukan cuma itu saudaraku, untuk dapatkan minyaknya, dia harus digerus dengan batu. Dan itulah Getsemen. Kalau saya pergi sekarang ke Israel, saya berapa kali pergi ke sana, tidak pernah lupa saudaraku. Ada satu tempat, di sana ada batu karang. Di mana mereka percaya, itu gereja segala bangsa. Yesus meneteskan darah di sana. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, Yohanes 12 tolong ditampilkan. Orang-orang Greka, orang-orang Yunani datang kepada murid-murid Yesus. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Ya, ini bukan Greka, ini Grisik saudaraku. Ya, haleluya. Kita di kota Grisik. Ke bahasa Londo Grise. Ya saudaraku, mereka tidak mau dengarkan khotbah. Mereka tidak mau dengarkan musik yang bagus. They want to see Jesus. Mereka ingin melihat Yesus. Lalu murid-murid datang pada dia. Guru, Tuhan mereka ingin melihat engkau. Yesus berkata, kalau biji gandum tidak masuk ke dalam tanah dan apa? Mati. Dia tetap satu biji saja. Apabila dia bersedia masuk dalam tanah dan mati. Karena itu setelah Getsemani, Golgota, grave. Baru terakhir glory. Banyak orang mau glorinya. Tapi enggak mau Getsemani. Saya enggak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Itu jalan menuju kemuliaan cuma satu. Ayah dari Pak Herman adalah seorang sahabat yang saya kagumi, hargai. Dia berkata pada saya begini, Arifin, the way to going up is down. Cara untuk naik ke atas itu cuma satu, turun. Yesus turun, bukan cuma dari sorga. Turun sampai kubur, sampai dunia orang mati. Saudara, the way to going up is down. Tidak pernah lupakan apa kata bapaknya Pak Herman. Nah saudaraku, Yesus berkata begitu. Sekarang hatiku terharu. Dan apa yang aku katakan? Bapak selamatkan aku dari saat ini. Tidak. Bapak muliakanlah namamu. Saya minta kunci C. Ini pemain hebat ini. Umur berapa nak? Ya, 12. Seperti Yesus 12. Sudah bersoal jawab dengan ahli Taurat. Glorify thy name in all the earth. Amin. Bapa, ku cinta, ku puja, ku sembah, muliakan namamu di bumi. Muliakan namamu, muliakan namamu, muliakan namamu di bumi. Itu doa dari Tuhan Yesus. Muliakan namamu, muliakan namamu, muliakan namamu di bumi. Saudara mau hidup berkemenangan?
nyanyi seperti Tuhan Yesus. Muliakan namamu di bumi. Dia tidak berkata sekarang hatiku terharu, hati-hati. Tahu kapan kita lemah, kalau kasihan diri sendiri. Mengapa aku begini? Pernah ketemu lagu yang bodoh itu? Mengapa aku, jangan nyanyikan itu. Itu lagu buat orang bingung. Amin. Tapi Yesus berkata, Bapa muliakan namamu. Saudara, ada ungkapan ini memang no throne, takhta without thorn. Tidak ada takhta tanpa duri. And no crown without cross. No test, no testimony without test. Tidak ada kesaksian tanpa tes. Berapa banyak saudara sedang dalam keadaan diuji sekarang? Tenang saja. Tuhan menjanjikan kemenangan yang hilang gemilang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi kita belajar dari perjalanan daripada anak domba Allah. Amin. Orang pikir dia itu jadi martir. Dibunuh karena sebagai martir. Bukan. Dia menyerahkan diri. Kita sampai sekarang ke Getsemani kan. Di sana saudaraku, dia dicium oleh seorang yang ngaku temannya. Siapa namanya? Yudas. Padahal Yudas itu nama bagus. Asalnya kan Yuda. Digerikakan jadi Yudas. Ya, artinya pujian. Kan bagus. Dia berkata, nanti yang kucium, dialah yang kau tangkap. Saudara, berarti Yesus tidak nyentrik. Dia kelihatan sama seperti muridnya yang lain. Dan Yudas mencium dia. Dan Yesus tidak berkata, hei orang jahat, maaf bajingan. Dia bilang, friend, dengan ciumankah engkau mengkhianati anak manusia? Ada di sini pernah dikhianati oleh ciuman? Saya mau beritahu saudara, sakitnya tuh di sini. Amin. Loh betul saudara, paling sedih kalau dikhianati teman sendiri kan. Surabaya bilang hoping, jak kuping. Tetapi itulah dialami Yesus. Jadi kalau ada yang dikhianati, ada yang ditelantarkan, ada yang ditinggal. Yesus sudah nanggung semua buat kita. Tidak usah kamu tanggung lagi, tepuk tangan buat Yesus. Semua melarikan diri, semua. Dan pada saat itu Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. I am, Savo. Lepaskan yang lain. Itulah pemimpin. Kalau pemimpin Indonesia yang dikorbankan anak buah, saudara. Jangan khawatir, nanti aku atur hidupmu. Tapi Yesus, pemimpin sejati. Lepaskan yang lain. Lalu saudaraku, waktu dia katakan itu, saya tahu semua rebah ke tanah. Saya bayangkan kalau Yesus gini. Jadi barbeque semua tinggal debu. Dia serahkan diri. Lalu diadili saudaraku. Dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau saudara mengalami dikhianati, diadili. Oh setelah saya jadi Kristen saudaraku, saya mengalami pengadilan macam-macam saudaraku. Tapi saya tahu, Bapa muliakan namamu. Kan enak saudaraku. Kalau kita tahu caranya menghadapi. Dan di Taman Getsemani sebelum ditangkap, dia nyanyikan lagu ini. Jangan kehendakku Bapa. Ah ini GPIB, GKI. Ya toh. Yang GPDI, GBI tidak nyanyi itu. Sekali lagi semua nyanyi. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mau berkemenangan? Nyanyi lagu tadi. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa dosa terutama Pak Timotius? Dosa utamanya kardi. Apa itu? Karpadibi saudaraku. Maunya sendiri. Ya, kalau mau jujur siapa di sini dosa kardi? Ayo ngaku rame-rame. Ayo ngaku. Nomor 1 Bapak Halim angkat tangan. Karpe dewe ya.
Tapi Yesus berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Itu doa daripada sang raja. Jadi pertama Bapa muliakan namamu. Amin. Bukan Bapa selamatkan aku, tidak. Dia cuma nawar. Sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dan dia nerima baptisan api itu. Dia serahkan diri. Diadili oleh Kayafas, dituduh menghujat, lalu dibawa kepada Pontius Pilatus. Ini orang apa nih? Orang Galilea sesuai KTP-nya. Serahkan Herodes. Di depan Herodes tidak ditemukan salahnya. Kembali ke Pontius Pilatus. Lalu saudaraku, saudara lihat dalam film The Passion of Christ. Bagaimana dia dihajar tidak berbentuk manusia lagi. Diseret jalan itu penuh darah. Mereka membajak punggungku. Kita ada villa di depannya sawah. Dan alur itu saudaraku, isinya bukan lumpur dan air, tapi darah. Ketika dicambuk dengan cambuk 9 lembar itu, tidak berbentuk manusia lagi. Semua saraf, semua otot, urat ditarik saudaraku. Tidak berbentuk lagi. Wajahnya tidak dikenali lagi. Lalu diberi mahkota duri. Dipukul dengan buluh. Dihujat, diludahi, digebukin. Yang gebuk ini bukan Hansip saudara. Tentara Romawi yang Kopassusnya. Saudara setelah itu apa yang terjadi? Golgota. Apa doanya? Dia jalani itu semua. Sebab saudaraku kalau mengikut Yesus. Jalannya sama, tidak ada yang lain. Tidak ada Pak jalan tol Pak. Ya, apa tidak ada jalan pintas? Salah satu calon mahasiswi STT Kingdom tanya saya, Pak S1 kok 4 tahun toh Pak? Tidak bisa 2 tahun. Buat apa toh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, semua itu kan kita sudah mengerti katanya. Bisa enggak Pak 2 tahun? Oh saya bilang bisa. Oh senang dia. Tapi ijazahnya separuh. Mau. Siapa mau lulus dalam Tuhan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak bisa. Getsemani Golgota. Amin. Doa yang ketiga. Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sebetulnya Yesus menggantikan Barabas. Barabas itu saudaraku adalah pemberontak. Yang berontak pada tentara Romawi. Pada kekaisaran Romawi. Tapi di kiri kanannya itu penjahat kelas rendah. Cuma maling saudaraku. Ya cuma maling. Tetapi saudara apa yang terjadi. Dan kita dengar cerita itu. Ya. Dan mereka pertama menghujat Yesus. Katanya Tuhan juru selamat. Sampai mereka sudah disalib loh saudaraku. Mulutnya masih belum bertobat saudara. Selamatkan dirimu dan kami. Tapi yang satu dapat penjarahan. Sebab apa Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka. Yang meludahi, yang menyalibkan dia, yang menghina dia. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa yang penuh kemenangan saudaraku. Father, panggil Bapak saudaraku. Lalu saudaraku yang salah satu berkata, kita memang layak. Mau bertobat? Mau mengalami kemuliaan? Ngaku dosa. Amin. Kita memang layak dihukum. Tapi dia ini sama sekali tidak ada salahnya. Daniel 9 ayat 25 dan 26. Setelah 69 kali 7 tahun. Setelah perintah dikeluarkan untuk membangun kembali Yerusalem. Akan masuk ke kota itu. Seorang yang diurapi. Messiah the Prince. Dan kemudian dia akan dibunuh. Sekalipun tidak ada salahnya apa-apa. Amin. Inskripsi di atas salibnya Tuhan Yesus 3 bahasa. Yang pertama bahasa Ibrani, bahasa agama. Kedua bahasa Latin, bahasa hukum. Sampai sekarang ya bagaimana fakultas hukum dan buku kitab-kitab itu dan juga semuanya pakai bahasa Latin. Dan kemudian
bahasa Yunani, bahasa pergaulan, bahasa bisnis. Tidak ada salahnya apa-apa. Cuma ditulis Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalau yang lain ditulis, nyolong titik. Yang satu ganggu istri orang. Saudara, siapa yang menyalibkan Yesus? Kita. Tetapi sesungguhnya kesalahan kita yang ditanggungnya. Pemberontakan kita yang menyebabkan dia dianiaya. Yang berdiri di depan saudara ini pemberontak. Sekalipun kelas kecil ya. Saya masih ingat. Kalau ada pelajaran agama Kristen, kasihan pendetanya. Saya sekolah Kristen loh saudara. Metu kabeh, metu. Jadi teman saya ikut saya ke kantin. Makan-makan, ngomong-ngomong kotor, cerita-cerita porno. Pendetanya sendirian saudaraku. Terus begitu. Sampai SMA kelas 3. Tetapi waktu ujian SMA. Saking pemberontak saudara. Saya pikir saya lumayan kok sekolahnya. Rambut saya gondrong, celananya nyapu lantai. Saya pakai sandal jepit. Tadi bapak pendetamu pakai sandal jepit sebab masih atur-atur kursi ya. Saya pakai sandal jepit ke ujian SMA. Diusir saya. Kamu kurang ajar ya. Menghina Republik Indonesia. Ini ujian resmi, ujian nasional. Kamu pulang. Duh, pulang. Gimana ini ya? Lalu saya ketuk yang paling dekat. Bapak pendeta. Om. Oh kamu? Maksudnya si pemberontak itu. Mau pinjam sepatu om. Jadi saya ujian SMA pakai sepatunya bapak pendeta saudara. Cerita belum selesai, Tuhan mendidik saya. Yang menikahkan saya juga pendeta yang sama. Pendeta Yahya Kumala dari GKI saudara. Tuhan itu baik, tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Jadi kalau sekarang saya khotbah ada orang keluar. Menabur menuai. Tapi jangan keluar ya. Kita mengalami lawatan Tuhan yang mau tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu ada doa yang paling menyedihkan. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang lainnya dipanggil Bapak kan. Abba, muliakan namamu. Abba, my loving Father. Abba, ampuni mereka. Mereka tidak tahu mereka berbuat. Abba, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi pada waktu itu, semua dosa, kesalahan, kekurangan ajaran kita ditimpa. Dia tidak pernah berbuat dosa, dia ditempeleng karena saya. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan atas dia. Dan saat itu, selama ini hadirat Bapak selalu bersama dengan dia. Dia berkata, aku berasal dari Bapak dan akan kembali pada Bapak. Tapi hari itu Bapak memalingkan wajahnya dari dia. Dia ditolak supaya kita diterima. Saudaraku, kenapa Yesus mati tergantung? Itu kematian paling terkutuk. Supaya berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Termasuk bangsa Indonesia. Yesus tidak mati di rajam batu. Kalau di rajam batu itu hukum agama Yahudi. Tetapi saudaraku 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Mereka menusuk lengan dan kakiku. Tangan dan kakiku di sini. Karena kesalahan tangan kita. Dia ditempeleng karena kekurangan ajaran kita. Kesalahan langkah kita. Dan satu lagi yang paling jahat. Hati kita. Hati itu licik lebih dari segala sesuatu. Keluar air campur darah. Dia tidak lagi panggil Abba. Dia bilang Eloi. My God. My God. Why have you forsaken me? Saudaraku. Dan langit jadi gelap. Tetapi yang terakhir. Doa kemenangan. Ya. Dia berkata saudaraku. Father. Into thy hands I commit my spirit. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu doa anak Yahudi kalau mau tidur. Amin.
Kalau saudara mau tidur, doanya bagaimana? Tuhan, Paul saya perlu sepatu baru, jangan lupa kaos kakinya Tuhan ya. Celana dalam juga saya kurang Tuhan. Bukan daftar belanjaan. Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya ini ngalami operasi beberapa kali. Dan saya tahu bagaimana doanya. Dan saya ajar kepada jemaat. Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau aku tidak buka mata lagi, rapopo. Aku lihat surga. Amin. Lihat wajah Yesus. Amin. Saudara, jadi kita belajar Tuhan Yesus. The road to glory. From cross to crown. Tetapi kenapa kok dia perlu Galilea? Kok nyempil sendiri itu Galilea? Ngapain saudara di Galilea? Di Galilea dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Dia mewakili sang Bapa. Anak-anak, are-are, apa kamu punya lauk pauk? Dia tahu saudara sarapan apa tadi pagi. Dan dia sudah sediakan apa yang kita makan besok. Amin. Dia sengaja ketemu dengan Petrus. Simon, anak Yunus. Bukan anak Yohanes ya, salah terjemahan. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau ada di sini yang pernah jatuh, yang pernah gagal. Hari ini Tuhan tanya, apa engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Kabar baiknya masa lalu kita tidak menentukan. Tapi masa depan kita gilang gemilang bersama dengan dia. Oh haleluya. Petrus dipulihkan. Bahkan ketika Roh Kudus dicurahkan. Dia menjadi juru bicara Tuhan Yesus. Dia enggak saudara. Dia didaur ulang. Amin. Dia tidak dibuang saudara. Barulah glory. Saudara, tadi dikatakan kekuatan kita ada di salibnya, bukan pada kebangkitannya. Coba lihat situ. Kalau kuburan itu tertutup, berarti Yesus enggak bangkit. Kekuatan kita bukan kematian Yesus, tapi kebangkitannya. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, selesai kita. Abad yang lalu, 2 abad yang lalu, abad 19. Ada orang datang kepada pejabat di Perancis. Saya sudah menemukan agama baru. Saya kumpulkan dari semua. Jadi ini termasuk gado-gado rujak cingir saudaraku. Ya, saya sudah menemukan agama paling mutakhir. Lalu pejabat itu bilang gini ya. Sebagian besar di negara kita ini, sekarang mungkin enggak ya, tapi waktu itu percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Jadi daripada lu gagal, itu ada tiang listrik. Suruh salibkan di situ dan nanti kubur 3 hari bangkit. Baru kamu kembali tak kasih izin. Kalau enggak bocah percuma. Karena yang lain percaya Allah yang jadi manusia yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Karena selalu ada hari ketiga buat saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, dia bangkit. Amin. Dan terakhir dia naik ke surga. Jadi saudara, kalau 4 tembok itu hitam gelap gini, masih ada ke atas. Coba semua lihat ke atas. Jangan lihat plafon. Yesus sebelah kanan Allah Bapa. Amen. Wajahmu akan kembali berseri-seri. Kamu lihat ke belakang, kamu akan menyesal. Ada. Kamu lihat kiri kanan, tidak ada yang nolong. Kamu lihat ke depan, kamu takut. Tapi kamu lihat ke atas. Belakangan ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus kan dirayakan di Indonesia 52 kali. Iya toh? Loh, bukan cuma kelahirannya loh. Kematiannya diperingati nanti hari Jumat. Kebangkitannya itu bukan Easter, bukan. Itu hari raya kebangkitan. 52 kali 1 tahun. Lalu kemudian juga ada perayakan kenaikannya ke surga. Tahukah saudara, Amerika, Inggris yang nyebut dulu orang Kristen ya. Perancis, Jerman, Belanda tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi bangsa Indonesia merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Katakan glory. Tapi mulai dengan Getsemani. Saya tidak tahu saudara ada di stasiun yang mana. Belajar Tuhan Yesus. Jadi pertama-tama Bapak muliakan namamu.
Muliakan namamu di Gresik. Amin. Balung Panggang, Balung Bedo. Amin, saudaraku. Loh kok ketawa, saudara? Amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi kebanyakan orang tidak bersedia masuk dalam tanah dan mati. Karena itu tinggal 1 biji saja. Kalau kita bersedia, akunya kita masuk dalam tanah dan mati. Kita akan berbuah banyak dengan anugerah Tuhan. Rock Ministry, bulan yang lalu jumlahnya 414. 1000 gereja di depan mata, saudara. Karena ada orang-orang yang bersedia mati dan saudaraku rohnya dibebaskan. Karena itu mulai tadi tantangannya luar biasa loh. Jesus is the sent one. Ya. Pada waktu di Pamekasan kita pakai tema the sent one. Oh boyku, sentoni. Sent one yang diutus. Amin. Haleluya. Sentoni. We are the sent one. Amin. Bapa, muliakan namamu. Father, glorify thy name. Dan yang kedua, jangan kehendakku Bapa. Semua nyanyi dong. Jangan cuma GPIB. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadi. Kalau Arifin itu muncul, manusia lama. Istri saya sudah tahu saya gini. Menyelipkan daging. Ayo belajar kungfu dari saya. 1, 2, 3. Sat. Itu saya sedang nyanyi, jangan kehendakku Bapa. Tetapi hari ini, kenapa kita tidak bisa diberkati? Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Dosa tidak mengampuni. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Saya baru khotbah 7 perkataan Yesus, lalu diberitahu, kamu tahu si Anu itu yang instalator listrik kenapa? Dia mau masuk jalan tol, di pinggir jalan tol, dipotong sama orang. Lalu saudaraku apa yang terjadi? Dipukul dengan martil, disiram bensin, dibakar. Dia teriak, Yesus. Tapi sebelah sini semua terbakar, saudara. Dan dia sedang atang-atang di rumah sakit. Lalu dia bilang gini, Arifin, sebab dia teman mulai kecil ya, Arifin, orang yang bakar saya itu minta damai. Saya mesti apa? Oh, baru khotbah 7 perkataan Yesus. Ya, saya bilang, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi dia nurut. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Coba dia tidak ngampuni. Kok nyimut, kok enak. Enggak saudaraku. Bapak ampuni mereka. Amin. Doa seorang raja itu beda saudara ya. Ya, kemudian saudaraku dia ngalami. Tapi yang terakhir, Bapak, kembali jadi ku serahkan nyawaku. Sudah genap. Gelakar gempa bumi, saudara. Dan tirai bayi Allah tercari dari atas ke bawah. Syah. Jadi misalkan tirai ini tirai tipis kan, itu tebalnya segini, saudaraku. Dan itu tinggi sekali, kurang lebih 6 meter. Syah, dari atas ke bawah. Mulai sejak itu kita bisa menghadap Tuhan. Tidak perlu jam. Ya, bukan bulan tertentu ada kemurahan. Tapi setiap hari ada kemurahan. Ya tadi saya ceritakan. Kenapa? Yaitu minta diganti Ahad. Minggu diganti Ahad. Masuk akal. Sebab hari yang lain bahasa Arab. Isnin, Arba, Telasa, Arba, Hamsa, semua kan bahasa Arab. Kan dulu pernah pakai Ahad. Saya tahu minggu itu dari bahasa Portugis, Domingo. The day of our Lord. Harinya Tuhan kita. Saudara kita berada tahun 2023 katanya gelap, berat. 2023 Masehi. Apa Masehi itu? Tahunnya Tuhan Yesus. AD, Anno Domini. The year of my Lord. Jadi mari kita masuk tahun ini adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Sudah ada di atas tahta. Bangkit berdiri semua.